Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biologi hari ini akan membahas sebuah film dokumenter berjudul Nature's Greatest Talent, Smart and Smarter. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 19525101. Dan ada pula rekan-rekan saya dimulai dari Saya Niputu Sabrina Faiza Dinata dengan NIM 195251042. Saya Nur Fitri Jumati dengan NIM 195255148. Saya Dinda Asam dengan NIM 195251056. Saya Exelvi Sri Muhammad dengan NIM 1952010. Saya Mistika Maharani dengan NIM 195251046. Saya rasa cukup untuk perkenalan kami dari kelompok 3 Biologi. Film ini sangatlah menarik untuk dibahas karena menampilkan bagaimana makhluk hidup di alam punya kecerdasan yang sangat luar biasa, mulai dari cara mereka berburu, berkomunikasi, sampai dengan bertahan hidup. Ada pula alasan kami memilih film ini. Selain judul dan topik yang dibahas sangat menarik, film ini juga sangat relevan dengan 3 prinsip utama biologi, yaitu evolusi, diversitas, dan interaksi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas lebih dalam mengenai film Nature's Greatest Talents, Smart and Smarter. Sinopsis singkat dari film ini menyoroti perilaku luar biasa dari berbagai spesies hewan, mulai dari burung walet yang membuat sarang di balik air terjun Iguazu, semut tentara yang membangun benteng hidup dari tubuh mereka sendiri, hingga burung kolibri yang mampu melayang dengan kecepatan sayap luar biasa. Setiap adegan memperlihatkan bagaimana hewan-hewan beradaptasi terhadap lingkungan ekstrim melalui kerjasama, strategi bertahan hidup, dan kemampuan kognitif yang menakjubkan. Berikut analisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar biologi. Yang pertama ada universalitas. Prinsip universalitas menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki kesamaan dasar dalam struktur dan fungsi biologis. Dalam film ini, kesamaan terlihat pada semua spesies, baik burung, mamalia, maupun serangga, yang menunjukkan kebutuhan biologis serupa makanan, berkembang biak, dan melindungi diri. Misalnya burung swift, ostrich, dan weaverbird sama-sama membangun sarang untuk melindungi telur dan keturunan mereka. Ini menegaskan bahwa prinsip dasar kehidupan bersifat universal di seluruh spesies. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada prinsip dasar biologi kontinuitas. Dari film tersebut, mengingatkan kita bahwa lebah bukan hanya lebah madu. Ada ribuan spesies lebah liar dengan perilaku dan habitat yang sangat beragam, seperti hidup di tanah, kayu mati, retakan batu, hingga padang rumput. Visualnya mengajak kita melihat dunia kecil yang jarang terlihat ini. Selanjutnya, ada keragaman dan adaptasi. Bagaimana lebah liar beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Ada yang membuat sarang di tanah, di batang pohon, atau celah batu. Banyak yang hidup soliter, membangun sarang sendiri tanpa koloni besar. Ada pula spesies yang menumpang atau memanfaatkan sarang lebih lain. Semua ini menggambarkan betapa beragamnya strategi hidup lebah liar. Selanjutnya ada peran ekosistem. Film ini menegaskan bahwa peran lebah yang paling penting bukanlah menghasilkan madu, melainkan penyerbukan. Tanpa mereka, banyak tanaman termasuk tanaman pangan akan terganggu pertumbuhannya. Hubungan manusia dan lebah ternyata sangat saling bergantung, meski sering kita abaikan. Selanjutnya ada ancaman yang dihadapi. Lebah liar menghadapi berbagai tekanan, hilangnya habitat karena aktivitas manusia, persaingan dengan lebah budidaya, serta perubahan lingkungan yang menyulitkan mereka bertahan. Film ini menjadi pengingat bahwa keindahan alam yang kita lihat juga penuh tantangan nyata. Terakhir, film ini mengajak kita menyadari bahwa lebah liar adalah makhluk kecil dengan peran besar. Menjaga lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup mereka dan kita sendiri. Tindakan sederhana, memilih tanaman ramah penyerbuk, mengurangi bahan kimia, dan melindungi habitat alami dapat memberikan dampak besar.
Baik, selanjutnya membahas prinsip biologi evolusi. Jikalau dihubungkan dengan prinsip biologi ini evolusi, kecerdasan yang dimiliki hewan bukan muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses seleksi alam yang panjang. Contohnya pada hewan berang-berang yang memakan daun, ranting, dan kulit kayu. Pada musim dingin, mereka bertahan hidup dari lemak tubuh dan sampingan makanan yang mereka timbul. Sedangkan pada musim gugur, mereka menyerap seluruh tajuk pohon ke dalam air dan menempatkannya di dekat pohon. Contoh yang kedua, pada burung beo yang berasal dari Afrika Barat Daya yang berpindah tempat di Amerika Serikat untuk melangsungkan hidup dengan penyesuaian yang cerdas, serta kecerdasan burung gagak untuk melarikan diri dari predator, tetapi diperkirakan burung gagak tersebut kebanyakan mengembangkannya untuk mendapatkan akses ke makanan yang makin pintar, karena harus menemukan cara baru untuk bertahan di lingkungan yang berubah. Jadi bisa dibilang kecerdasan mereka adalah bentuk adaptasi evolusioner yang membuat mereka tetap hidup hingga sekarang. Selanjutnya konsep diversitas. Dalam video ini terlihat betapa beragamnya makhluk hidup di bumi. Masing-masing memiliki cara unik untuk bertahan dan beradaptasi. Contohnya, burung Grydaski swift atau biasa disebut burung walet. Ia hidup di balik air terjun yang deras untuk melindungi diri dari predator. Sementara semut tentara, ia bekerja sama untuk membangun jembatan dari tubuh mereka sendiri agar bisa melewati rintangan. Ada juga monyet kapusin yang memecah kacang keras menggunakan batu sebagai alat. Semua contoh ini menunjukkan bahwa diversitas butuh untuk tubuh, perilaku, dan kecerdasan berbeda-beda, tapi semuanya efektif untuk bertahan hidup. Konsep homeostatis juga tampak dalam perilaku hewan-hewan di dokumenter ini. Misalnya gajah, ia menggunakan belalainya untuk mencium dan menemukan sumber air yang tersembunyi di tanah kering. Tindakan itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh, agar tidak kekurangan cairan dan tetap kuat di lingkungan panas. Sementara Great Dusky Swift atau burung walet memilih hidup di bawah air terjun yang lembab dan sejuk untuk membantu menjaga suhu tubuh serta menghindari panas dan predator. Nah, di alam, makhluk hidup saling berhubungan dan berinteraksi. Interaksi terjadi karena makhluk hidup saling membutuhkan dan bergantung untuk bertahan hidup. Nah, di film ini banyak interaksi yang terjadi. Contohnya, interaksi antar makhluk hidup satu kelompok, yaitu semut yang bergotong royong membangun rumahnya atau sarangnya dari tubuhnya sendiri. Lalu ada interaksi antara hewan dengan manusia di sebuah kebun teh tanpa mengganggu satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antar makhluk hidup sangat penting dalam menjaga kesetimbangan. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok 3 biologi yang sudah menyampaikan isi dari film Nature Greatest Talent Smart and Smarter dengan sangat luar biasa. Dari film Nature's Greatest Talents, Smart and Smarter, kita dapat belajar bahwa kecerdasan itu tidak hanya soal otak besar atau kemampuan berpikir secara kompleks, tetapi juga tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan bekerja sama dengan lingkungannya. Alam sebenarnya adalah guru terbaik bagi manusia, dari hewan, tumbuhan, dan ekosistem di sekitar kita. Kita bisa belajar sangat banyak hal, mulai dari strategi hidup sampai berbagai inovasi. Sekian resensi film dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.